Kisah Sunan Giri, salah satu wali Songo yang paling berpengaruh, adalah cerita tentang takdir, ilmu, dan dakwah yang penuh inspirasi. Perjalanannya dimulai dari sebuah tragedi di Banyuwangi pada tahun ke-1442. Ia lahir dengan nama Raden Paku, putra dari seorang ulama besar dari Samudra Pasai bernama Maulana Ishak. Namun, karena situasi politik dan fitnah yang melanda kerajaan Belambangan saat itu, bayi Raden Paku dihanyutkan ke laut dalam sebuah peti. Ayahnya, Maulana Ishak, terpaksa meninggalkan Jawa. Namun, takdir berkata lain. Peti yang berisi bayi Raden Paku itu tidak hilang ditelan samudra. Peti itu justru ditemukan oleh para awak kapal dagang milik seorang saudagar kaya raya dari Gresik bernama Nyi Ageng Pinatih. Ketika peti itu dibuka, Nyi Ageng Pinatih terkejut menemukan seorang bayi yang sehat dan bercahaya. Merasa ini adalah anugerah dari Tuhan, ia memutuskan untuk mengangkat bayi itu sebagai anaknya dan memberinya nama Jaka Samudra, yang berarti pemuda dari lautan. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga saudagar yang taat beragama, Jaka Samudra tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan haus akan ilmu. Melihat potensi luar biasa dalam diri anak angkatnya, Nyi Ageng Pinatih mengirimnya untuk menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya, yang dipimpin oleh Sunan Ampel, seorang ulama besar yang juga merupakan paman dari ayahnya sendiri. Disinilah Jaka Samudra bertemu dengan para calon penyebar Islam lainnya, termasuk Raden Mahdum Ibrahim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang. Di bawah bimbingan langsung Sunan Ampel, kecerdasan Jaka Samudra semakin terasa. Ia tidak hanya mempelajari ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, tetapi juga berbagai ilmu dunia lainnya. Sunan Ampel kemudian menyadari bahwa Jaka Samudra sebenarnya adalah Raden Paku, keponakannya yang telah lama hilang. Sejak saat itu, ia kembali dikenal dengan nama lahirnya, Raden Paku. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Ampel Denta, Raden Paku dan Sunan Bonang merasa perlu untuk memperdalam ilmu mereka. Keduanya memutuskan untuk berangkat ke pusat peradaban Islam saat itu, yaitu Samudra Pasai di Aceh. Di sana, mereka belajar langsung dari para ulama terkemuka, termasuk ayah kandung Raden Paku, Maulana Ishak. Pertemuan antara ayah dan anak yang telah terpisah puluhan tahun ini menjadi momen yang sangat mengharukan. Dari ayahnya, Raden Paku mendapatkan gelar kehormatan Maulana Ainul Yakin. Setelah merasa cukup ilmu, Maulana Ishak menugaskan putranya untuk kembali ke Jawa dan melanjutkan perjuangan dakwah. Sebelum kembali, Raden Paku diberi segenggam tanah oleh ayahnya dengan pesan untuk mencari tanah yang serupa di Jawa dan mendirikan pesantren di sana. Ini adalah sebuah ujian dan petunjuk spiritual. Sekembalinya ke Gresik, Raden Paku mulai mencari lokasi yang sesuai dengan amanah ayahnya. Setelah berkelana, ia akhirnya menemukan sebuah bukit di daerah Gresik yang tanahnya memiliki aroma dan karakteristik yang sama persis dengan tanah yang dibawanya dari Pasai. Tempat itu kemudian dinamakan Giri, yang dalam bahasa Sanskerta berarti gunung atau bukit. Di puncak bukit inilah, pada tahun 1481, Raden Paku mendirikan sebuah pesantren yang kemudian berkembang pesat. Murid-murid berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara, mulai dari Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, hingga Kepulauan Maluku. Pesantren Giri tidak hanya menjadi pusat pendidikan Islam, tetapi juga menjadi pusat kekuatan politik yang disegani. Pada tahun 1487, Raden Paku melembagakan pusat kekuasaannya menjadi sebuah kerajaan otonom yang disebut Giri Kedaton. Ia dinobatkan sebagai pemimpin dengan gelar Prabu Satmata. Sebagai seorang raja sekaligus ulama, Sunan Giri memimpin dengan adil dan bijaksana. Giri Kedaton menjadi mercusuar peradaban Islam di pesisir utara Jawa. Pengaruhnya begitu besar sehingga ia sering diminta menjadi penengah dalam konflik politik, termasuk dalam suksesi tahta kerajaan Majapahit dan pendirian Kesultanan Demak. Ia adalah salah satu tokoh kunci di balik berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Salah satu kunci keberhasilan dakwah Sunan Giri adalah kemampuannya dalam beradaptasi dengan budaya lokal. Ia tidak memberantas tradisi yang sudah ada, melainkan mengakulturasikannya dengan ajaran Islam. Metode ini sangat efektif dan mudah diterima oleh masyarakat. Ia menciptakan berbagai media dakwah yang kreatif dan inovatif. Salah satu yang paling terkenal adalah melalui permainan anak-anak. Sunan Giri menciptakan lagu-lagu dolanan seperti Jublak-Jublak Suweng, Jelungan, dan Lir Ilir. Di balik melodinya yang riang,
Lagu-lagu ini mengandung makna filosofis yang dalam tentang tauhid dan akhlak mulia. Cublak-cublak Suang, misalnya, mengajarkan tentang pentingnya mencari kebahagiaan sejati bukan pada harta duniawi, melainkan dengan hati nurani yang bersih. Selain permainan, Sunan Giri juga menggunakan seni tembang atau macapat Jawa. Ia menggubah tembang-tembang seperti Asmaradana dan Pucung dengan lirik-lirik yang berisi ajaran Islam. Melodi yang indah dan lirik yang menyentuh membuat ajaran Islam mudah dihafal dan meresap ke dalam hati masyarakat. Seni pertunjukan wayang juga tak luput dari sentuhan dakwahnya. Ia menciptakan beberapa lakon wayang baru yang ceritanya disadur dari kisah-kisah Islam, namun tetap menggunakan karakter-karakter wayang yang sudah dikenal masyarakat. Dengan cara ini, pesan-pesan moral dan keislaman dapat disampaikan secara menghibur dan tidak menggurui. Pengaruh Sunan Giri meluas hingga keluar Jawa. Para santrinya yang berasal dari berbagai daerah, setelah lulus dari pesantren Giri, kembali ke kampung halaman mereka sebagai juru dakwah. Mereka menyebarkan ajaran Islam dengan metode yang sama seperti yang diajarkan oleh guru mereka. Inilah yang membuat pengaruh Giri Kedaton terasa hingga ke Kepulauan Maluku di timur Nusantara, di mana para ulama lulusan Giri membantu proses Islamisasi di sana. Sebagai seorang wali, Sunan Giri juga dikenal memiliki berbagai karamah atau keistimewaan. Salah satu peninggalan yang masih bisa dijumpai adalah keris Kalamunyeng dan sebuah kolam wudhu di kompleks makamnya yang airnya dipercaya tidak pernah kering. Peninggalan ini menjadi bukti sejarah akan kebesaran dan pengaruhnya. Setelah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam, Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Ia dimakamkan di puncak Bukit Giri, di tempat di mana ia pertama kali membangun pusat dakwahnya. Hingga hari ini, makam Sunan Giri di Gresik menjadi salah satu tujuan ziarah terpenting di Indonesia. Ribuan orang dari berbagai penjuru datang untuk mendoakan dan meneladani perjuangannya. Kisah Sunan Giri adalah cerminan sempurna dari seorang pemimpin, pendidik, dan budayawan yang berhasil menyatukan ajaran agama dengan kearifan lokal. Warisannya tidak hanya berupa bangunan fisik seperti Giri Kedaton, tetapi juga karya budaya tak benda seperti lagu dan permainan yang terus hidup hingga kini. Ia mengajarkan kita bahwa dakwah yang paling efektif adalah dakwah yang menyentuh hati melalui pendekatan budaya yang lembut dan bijaksana. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif Sunan Giri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami untuk kisah-kisah sejarah dan budaya lainnya. Sampai jumpa.